Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan,
bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak muda. Kita percaya hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan tetapkan kepada setiap kita. Amin. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri, mari kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Bapak, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Ini persembahan kami Bapa ke hadapan-Mu, biarlah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau yang hadir dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rencana yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Akan ku pikul salibku, jumlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Iman kami percaya Tuhan Yesus. Come on anak-anak muda, sing. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan, akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, come on, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama-sama anak-anak muda katakan, akan ku pikul salibku, jumlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, jumlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku,
yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Buat banyak yang kau berbuat Tuhan, dan hati kami percaya kepadamu ya Silakan duduk teman-teman dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Bapa buat segala penyertaan yang Kau beri. Kini kami ingin masuk dan tenggelam lagi ke dalam hadirat-Mu. Bapa, Engkau yang pimpin setiap kami. Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap kami Bapa, memenuhi hati dan pikiran kami.
selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah penuh Tuhan Yesus. Kami berserah penuh kepadamu Bapa. Mari sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Hati kami percaya, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku.
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya janjimu amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh, kami percaya Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami percaya bahwa kami adalah miliknya Tuhan. Kami punya masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kami ada di ibadah Youth Pentakos Tuhan. Semua karena kasih karunia-Nya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami sepakat Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bahkan kota kami Tuhan. Tuhan yang memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera penuh atas bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Indonesia Tuhan dipenuhi atas pengetahuan kemuliaan tentang Tuhan. Biarlah Tuhan seperti firman-Mu Habakuk 2 ayat 14, seperti air yang menutupi dasar laut. Seperti itulah Tuhan, bangsa Indonesia dipenuhi dengan pengetahuan kemuliaan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan, buat para pemimpin negara kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Bapak Presiden, bahkan wakilnya serta jajarannya Tuhan Yesus. Sampai yang terkecil sekalipun Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Hikmat kebijaksanaan-Mu turun atas mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami di tahun 2024 Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mau bekerja untuk bangsa ini dengan kehendaknya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan, buat Bapak pembina rohani kami Tuhan. Tuhan, Kau yang memberkati Bapak Niko beserta seluruh wakilnya Tuhan. Bahkan kami berdoa buat Bapak Gede Widiada Tuhan beserta wakilnya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas mereka. Engkau juga memberkati keluar masuk mereka Tuhan Yesus. Kemanapun mereka melayani Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Roh Kudus-Mu terus mengikuti mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya akan Tuhan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk generasi Yeremia di kota Pekanbaru ini, khususnya di Rayon 12 Youth Pentakos Tuhan. Biarlah Tuhan banyak anak-anak muda percaya sama Tuhan. Mereka mau hidup di dalam Tuhan. Mereka mau dipenuhi Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, bangkitlah generasi Yeremia di kota Pekanbaru. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak kompromi terhadap dosa, tetapi mereka mau sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Mereka mau Tuhan. Bahkan kami berdoa, biarlah Tuhan, kami Tuhan, anak-anak Tuhan, Tuhan tuntun, Roh Kudus-Mu tuntun, untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa, bahkan jiwa-jiwa baru boleh datang di Youth Pentakos, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga jiwa-jiwa itu Tuhan mau dimuridkan, bahkan mau menjadi murid di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari ini pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang luar biasa itu tercurah di kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan,
Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah Youth Pentecost Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh berkenan di hatinya Tuhan. Boleh menyukakan hatinya Tuhan. Boleh juga menyenangkan hatinya Tuhan. Biar setiap puji-pujian kami itu boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan malam hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Buat Kak Ros Tuhan yang akan menyampaikan isi firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan urapi anak-Mu ini. Pewahyuan-Mu turun atasnya. Hikmat-Mu turun atasnya. Urapi mulut bibirnya untuk berkata-kata. Karena bukan lagi dia yang berkata, tetapi Roh Kudus yang menuntunnya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap firman yang ditaburkan itu tidak kembali sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman itu jatuh di tanah hati kami yang baik. Seperti tanah yang subur di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti hati kami Tuhan. Hati kami boleh ditanami benih firman Tuhan yang baik. Sehingga firman itu berakar kuat di dalam kehidupan kami. Mengubahkan karakter kami, mengubahkan kehidupan kami, sehingga firman itu berdampak dan kami boleh menjadi pelaku firman-Nya Tuhan. Kami boleh jadi saksi-saksi Kristusnya Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Urapi lebih lagi setiap kami semuanya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan Engkau juga yang bekerja di sini Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu bekerja dari awal ibadah sampai akhir pertengahan ibadah kami Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang terus hadir, Roh Kudus-Mu terus yang melawat kami, sehingga kami boleh mengalami Tuhan. Perjumpaan Tuhan kami boleh alami. Ketika kami pulang, kami tidak sama seperti kami datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Haleluya, amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang percaya firman Tuhan ya dan amin buat kita. Katakan amin. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami percaya firman-Mu ya dan amin buat kami Tuhan. Karena itu kami bawa pujian dan syukur kami kepadamu. Haleluya. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh. Setiap waktu dengan iman Tuhan, dengan senang hati.
serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Kami percaya Tuhan, berikan pujian mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh 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 we oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh. Keajaiban terjadi. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Katakan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Dengan iman katakan, naikkan pujian mukjizat terjadi. Come on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh 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 we oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh oh. Keajaiban terjadi. Yang percaya katakan amin. Yes, Tuhan Yesus, kami percaya kami akan bangkit sebagai pemenang. Anak-anak muda, are you ready? Let's sing. Oh we oh oh oh. Come on, your turn. Yes. Oh we oh 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 we oh oh. Oh we oh 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 we oh oh. Oh we oh 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 we oh oh. Let's jump jump jump. Kami percaya Tuhan Yesus, semua yang terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Yeah, yeah. Naikkan pujian mukjizat terjadi. Anak-anak muda, I wanna hear you. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh 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 we oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh. Keajaiban terjadi. Kami percaya Tuhan Yesus, keajaiban-Mu terjadi di tengah-tengah setiap kami. Mohon berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Engkau layak menerima itu Tuhan Yesus, terima kasih. Mari silakan duduk teman-teman dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama mempersembahkan persembahan dan juga menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir di tengah setiap kami. Dan kami tahu Bapa, Engkau memandang setiap kami dari atas sana. Ini generasi Yeremia-Mu Bapa. Kami siap untuk Engkau utus untuk menjadi pemenang. Kami siap untuk Engkau utus kemanapun kami pergi, kami akan jadi terang. Kami akan jadi terang. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Bapak, Engkau pasti memberkati kehidupan setiap kami. Dan kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang memimpin dan memampukan setiap kami untuk dapat menerima apa yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami akan memberikan dengan penuh sukacita dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi
membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga, sungguh besar terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kamu sama-sama katakan, sungguh indah Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi? Engkau sahabat, Engkau dekat Tuhan, dan Engkau dekat. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga, oh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan. Oh, sungguh indah, oh, sungguh pengorbananmu bagiku,
Dan kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, bahwa segala yang Engkau rencanakan di dalam kehidupan, hal yang indah, adalah hal yang ajaib, adalah hal yang luar biasa. Kami mengucap syukur anak mudamu malam hari ini. Di kesempatan yang baik ini Tuhan, kami dapat bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan di hidup kami. Dan kami percaya anugerah-Mu yang tidak pernah terbatas terus menyertai kami, terus bersama dengan kami. Tuntun kami Rohul Kudus. Malam hari ini kami buka hati kami lebih dalam lagi. Kami izinkan firman-Mu bekerja dan berkarya bagi kami. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara bagi kami malam hari ini. Urapi hamba-Mu, biarlah pengurapan-Mu Tuhan yang memimpin setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan malam hari ini bagi generasi. Terima kasih Tuhan, jadikan seluruh hidup kami menjadi tanah yang subur, yang siap menerima setiap benih kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Bersama-sama berkata, sebelum duduk boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman. Puji Tuhan. Shalom. Lebih antusias dong. Shalom. Haleluya. Saya percaya bahwa di kesempatan malam hari ini Tuhan sedang bekerja berkarya di dalam kehidupan kita. Teman-teman, malam hari ini terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Karita, kepada teman-teman semua, kepada tim Youth Pentakost malam hari ini yang sudah mengizinkan saya kembali untuk berbagi sharing kebenaran firman Tuhan bagi teman-teman semua. Dan saya percaya bahwa kita di sini semua sama. Saya berkata bahwa saya berkhotbah mengkhotbahi teman-teman, tidak. Tapi saya berdiri di sini, Kak Ros berdiri di sini untuk berbagi sharing, berbagi pengalaman hidup, berbagi cerita kepada teman-teman semua bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman Tuhan yang mengajar, mendidik, menegur, membawa kita kepada pengenalan akan Allah yang lebih dalam lagi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Supaya tidak tegang sekali, boleh tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Oke. Baik teman-teman, saya menerima tema dari teman-teman Youth Pentakost malam hari ini berbicara tentang My Journey in Christ. Artinya saudara, perjalananku di dalam Kristus. Nah, setiap kita yang hadir malam hari ini, saya percaya masing-masing kita punya perjalanan hidup, punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Pengalaman saya dengan pengalaman teman-teman semua pasti ada latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman ada yang memiliki pengalaman yang lebih luar biasa daripada saya atau lebih luar biasa daripada Karita. Tapi saya berkata di sini bahwa kakak berdiri, Kak Ros berdiri di depan ini bukan seseorang yang memiliki latar belakang yang begitu buruk. Atau seorang pembunuh, seorang yang pengalaman seperti yang ada dalam Alkitab gitu ya kan. Tidak. Tapi saya berdiri di sini untuk berbagi bagaimana perjalanan kehidupan saya pertama sekali saya mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi saya informasikan dulu, saya dari lahir sudah Kristen. Tapi Kristennya itu pertanyaan gitu ya kan. Pertanyaan besar, ini Kristen beneran atau hanya Kristen KTP doang gitu kan. Tapi di umur yang kalau tamat SMA itu umur berapa ya? 18 tahun kali ya. Umur 18 tahun di situ saya baru mengenal yang namanya Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kenal Yesus dari kecil ya tahu Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan yang menyelamatkan saya. Yang saya percaya bahwa agama saya Kristen, saya percaya kepada Yesus. Tapi mengenal kebenaran lebih dalam lagi itu pengalaman bersama Tuhan Yesus itu dari umur 18 tahun sampai hari ini. Dan saya yakin dan percaya teman-teman punya pengalaman yang kurang lebih tidak jauh berbeda daripada saya. Atau ada di sini yang dari latar belakangnya mungkin belum percaya, dari lahir dia belum Kristen? Pasti ada ya. Nah, dan saya yakin di sini bahwa melalui sharing firman Tuhan malam hari ini teman-teman kita dapat melihat bahwa apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan tuntun di dalam kehidupan kita itu adalah hal yang luar biasa. Amin. Adalah hal yang spesial Tuhan telah persiapkan bagi setiap kita.
Baik, supaya tidak memakan banyak waktu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita dengar. Yesaya pasal 55. Oke. Pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Oke. Baik, kita baca bersama-sama boleh ya? Supaya saya juga di depan ini tidak terlalu merasa sendiri gitu kan. Jadi ada teman-teman yang bisa saya berbicara, teman-teman bisa oh iya betul gitu ya. Oke, kita bersama-sama membacakan firman Tuhan ini 1, 2 ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Setiap kita mungkin telah menyusun rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita menyusun sedemikian rupa bahwa ketika saya umur segini saya akan mau menjadi seperti ini. Ketika di umur segini saya akan melanjutkan sekolah saya di sini. Ketika tamat di sekolah ini saya mau mengambil studi di sini. Bahkan saya mau mengejar sampai cita-cita setinggi langit gitu kan. Itu rencana kita, itu rancangan di dalam diri kita, yang timbul di dalam diri kita, yang muncul di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Seringkali terjadi seperti ini, banyak rancangan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, tapi belum tentu seturut dengan kehendak Allah. Belum tentu sejalan dengan keinginannya Tuhan. Nah, makanya malam hari ini kita belajar bahwa apa yang kita rindukan sekarang ini, apa yang sudah kita rancangkan sekarang ini, mari kita renungkan. Apakah ini benar-benar dari Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, atau hanya keinginan daging kita saja? Kenapa? Karena banyak keinginan manusia lebih berfokus kepada kepuasan daging. Betul? Lebih berfokus kepada keinginannya sendiri supaya apa? Dilihat orang. Dinilai orang, oh iya ini anaknya si ini loh. Ini dia di sini loh. Mencari kehormatan dari dunia. Tapi sesungguhnya keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita merendahkan diri maka Allah sendiri yang meninggikan kita. Nah, saya berkata di sini bukan berarti stop dengan rencana teman-teman, tidak. Tapi di sini kita belajar bahwa kita tekankan di dalam kehidupan kita bahwa apa yang sudah kita rencanakan itu selaras dengan keinginan Tuhan. Amin teman-teman. Saya mencatat di sini bahwa setiap hal yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita atau rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu tidak bisa diubah oleh kita sendiri. Ya, kita harus mengerti hal ini bahwa setiap rencana Allah di dalam kehidupan kita tidak boleh mengubahnya. Tapi setiap rencana kita itu bisa saja diubah oleh Tuhan sesuai dengan keinginannya. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Kehidupan yang diciptakan Allah sendiri adalah sesungguhnya hidup ini miliknya Tuhan. Makanya kita jangan sembarangan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, yang kita harus mengerti di sini, yang kita harus renungkan di sini bahwa setiap perjalanan yang kita alami melalui rencana kita di dalam kehidupan kita, mari kita ikut sertakan Tuhan. Apakah itu sudah selaras dengan kehendak Tuhan atau belum? Apakah itu sudah sejalan dengan kehendak Tuhan atau belum? Saya berbagi pengalaman di sini teman-teman. Kakak udah sampaikan tadi bahwa dari umur 18 tahun, saya baru mengenal yang namanya kebenaran sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mungkin ada teman-teman dari youth di sini yang
mungkin sempat bersama-sama dengan saya waktu di Nias, ya. Ada Esther, ada beberapa orang di sini. Bahkan ada anak sekolah minggu saya dulu di sini ya. Ya. Nah, tapi dari situ saya berkata bahwa pengalaman yang saya alami, pengalaman yang saya jalani dari pertama saya mengenal Tuhan, saya berkata mungkin biasa bagi orang lain, tapi bagi saya itu hal yang sangat luar biasa. Saya yang dulunya berasal dari gereja gereja suku ya, kalau nggak salah gereja suku. BNKP, ya BNKP. Nah mungkin memang tidak berbeda, pengajarannya tidak berbeda. Sama yang disembahnya lah Tuhan Yesus. Tapi untuk pengenalan kepada kebenaran firman Allah, saya berkata bahwa saya terbatas di sana. Kenapa? Ya yang penting datang gereja, beribadah, bawa Alkitab, duduk, terkadang ngobrol. Sepanjang ibadah ngobrol, entah apa yang diobrolin gitu ya kan. Tapi ketika saya berkata kepada Tuhan bahwa di mana firman Tuhan berkata barang siapa yang percaya ia harus benar-benar melakukan kehendak Allah. Dia percaya kepada Yesus, dibaptis ya, dan di umur 18 tahun saya baru dibaptis selam. Saya dibaptis selam dan benar-benar baru merasakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Benar-benar menyertai kehidupan saya. Nah, dari kehidupan yang saya jalani, dari situ saya bercita-cita saya mau menjadi hamba Tuhan. Gitu kan. Sebelum saya di situ saya mau menjadi hamba Tuhan. Karena kenapa? Saya bersama-sama dengan ada saudara yang kebetulan dia ini seorang hamba Tuhan juga. Jadi karena saya udah mulai mau rindu pengen kenal Tuhan lebih dalam lagi, dia bawa saya kemana-mana. Saya mau jadi hamba Tuhan lah. Enak kayaknya jadi hamba Tuhan. Berjalannya waktu sampai tamat SMA. Yang penting saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau sekolah pendeta. Saya mau sekolah pendeta karena saya mau menjadi dia. Siapa menjadi dia, bukan menjadi seperti maunya Tuhan. Saya mau menjadi dia. Saudara saya ini pendeta, enak dibawa kemana-mana gitu ya kan. Pergi kemana-mana, sampaikan ini firman Tuhan kemana-mana. Tapi ternyata keinginan itu hanya keinginan sesaat pada saat itu. Karena saya ketika menjalani kehidupan, saya mau menjadi hamba Tuhan, saya mau menjadi hamba Tuhan. Ternyata bukan hal yang mudah teman-teman. Ada tantangan, ada hambatan. Di umur saya tamat SMA, kerinduan saya melanjutkan kuliah, itu ternyata hampa. Gagal. Ini udah siap-siap nih, udah daftar. Mau lanjutkan kuliah pendeta gitu ya. Menjadi pendeta. Ternyata enggak tercapai. Harus nganggur dulu. Akhirnya tidak melanjutkan kuliah. Nganggur dulu bersama dengan orang tua. Dan akhirnya di tahun yang kedua, semangat saya kembali lagi. Tahun depan saya harus kuliah. Dan begitu sampai tahun ketiga. Tahun ketiga nih saya masih nganggur. Mulai kendor. Kayaknya cita-cita saya nggak di situ deh. Saya nggak cocok jadi hamba Tuhan. Kayaknya saya beralih kepada rencana lain. Ini kan karena pakai pola pikir manusianya tadi. Karena kenapa? Ingin seperti dia. Saya melihat teman-teman saya udah mulai, ada yang udah wisuda, ada yang udah ini gitu kan. Saya mau jadi seperti dia lah. Saya kayaknya mau ngambil fakultas bagian administrasi. Ternyata tidak masuk juga, tidak jebol juga. Dan akhirnya apa teman-teman? Mungkin rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya dipertemukan dengan seorang gembala. Akhirnya saya didumai sekian tahun dan sampai di tempat ini. Ya memang hari ini saya tidak berkata saya seorang hamba Tuhan yang luar biasa, tidak. Tapi dengan pengalaman yang saya alami bahwa ketika mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita mengerti tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita berkata bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu, apapun yang Tuhan inginkan itu dalam kehidupan kita, asalkan sesuai dengan maunya, tidak ada yang mengecewakan. Amin. Tidak ada yang mengecewakan. Nah, teman-teman di sini kita belajar bersama-sama bahwa bagaimana caranya supaya apa yang menjadi kerinduan kita itu selaras dengan keinginannya Tuhan.
Dari pengalaman yang saya jalani bahwa memang tidak ada hal yang luar biasa. Tapi yang saya rasakan itu bahwa ketika dekat dengan Tuhan, setiap pintu yang tertutup, setiap kegagalan akan Tuhan angkat, akan Tuhan bawa kepada rencananya. Jadi ketika kita mengerti bahwa ternyata tujuan Tuhan itu seperti ini di dalam hidup saya. Walaupun saya tidak menjadi orang yang luar biasa sekali, orang yang wow sekali dipandang di mana-mana, poster foto saya mungkin ada di mana-mana. Enggak. Tapi yang indah itu bersama dengan Tuhan saat kita mengalami janji-janji Tuhan tergenapi dalam kita. Setiap kegagalan demi kegagalan yang kita alami, Tuhan bukakan pintunya sesuai dengan kehendaknya, maka kita beroleh janjinya. Ada amin? Ada amin? Nah, teman-teman, malam hari ini saya ada 3 hal yang harus kita mengerti bahwa bagaimana caranya supaya apa yang menjadi kerinduan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, yaitu memahami kehendak Allah atau maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Apakah kita sering membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari? Amin. Yang rajin saat teduh boleh lambaikan tangannya. Rajin saat teduh semua ya, saya yakinlah teman-teman di sini orang-orang yang rajin saat teduh. Bangun pagi cari apa teman-teman? Cari HP atau cari Alkitab? Atau cari Tuhan, mungkin bangun gitu ya kan, gak cuci muka dulu. Tuhan terima kasih saya sudah bangun gitu kan. Biasanya terkadang kalau ini pengalaman, saya tidak menceritakan pengalaman orang lain. Ini saya udah di dalam Tuhan nih, kadang udah terlambat bangun gitu kan. Terlambat bangun, udah jam berapa? Duduk, Tuhan terima kasih saya sudah bangun pada pagi hari ini. Amin, langsung siap-siap pergi gitu kan. Ada gak yang seperti itu? Ada ya? Atau enggak ada yang jujur? Ayo, biasanya yang kuliah seperti ini nih, atau yang sekolah. Ya, kalau terlambat bangun sering terjadi seperti itu. Pengalaman bersama. Nah, gitu ya. Kalau ada hal yang seperti itu, ayo mari kita belajar untuk merubah. Karena Tuhan juga menginginkan kita ini memberikan yang spesial bagi Dia. Kalau sepanjang malam Tuhan sudah menolong, masa pagi hari kita kasih yang biasa-biasa kepada Tuhan. Amin. Nah, hal yang harus kita lakukan untuk memahami kehendak Tuhan yaitu membangun hubungan yang intim dengan Dia. Bagaimana caranya, Kak? Rajin berdoa. Ya. Berdoa, membangun hubungan itu berarti saling berbicara kepada Tuhan. Apapun yang kita pergumulkan, apapun yang kita rancangkan di dalam hidup kita, utarakan kepada Tuhan. Tuhan, saya pengen seperti ini. Tuhan, saya rindu seperti ini. Tuhan, saya mau menjadi orang yang berhasil. Tuhan, saya mau menjadi orang yang ketika suatu saat nanti bisa memberkati teman-teman saya. Tuhan, saya mau dilihat orang tua saya berhasil. Doakan kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Serukan kepada Tuhan. Itulah hubungan. Ya. Doa adalah untuk membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Kita bicara kepada Tuhan. Tuhan yang akan melakukannya bagi kita. Kalau kita hanya diam, dalam hati aja lah Tuhan. Tuhan tahu kok hatiku. Tuhan tahu kok hatiku. Sering seperti itu teman-teman. Tuhan tahu kok hatiku. Siapa yang tahu kalau kita tidak ungkapkan? Ya. Doa itu adalah sebuah ungkapan yang berasal dari hati kita. Kita ungkapkan kepada Tuhan, Tuhan ini loh yang saya mau. Tuhan ini loh yang saya rindukan. Boleh gak sih Tuhan? Saya sering begitu sama Tuhan. Kadang dalam perjalanan saya mengalami masalah. Tuhan, kenapa sih Tuhan harus seperti ini? Kenapa sih Tuhan harus ada masalah ini? Kenapa sih Tuhan harus gagal lagi? Kenapa sih Tuhan gak bisa aja maunya saya pengen hari ini seperti ini. Maunya seperti itu Tuhan. Kenapa? Terkadang hal yang seperti itu istilahnya dalam membangun hubungan kepada Tuhan, jadikan Tuhan itu sebagai sahabat. Jadikan Tuhan itu sebagai teman. Walaupun dia tidak langsung berbicara nih kepada kita secara empat mata. Atau contohnya Tuhan kenapa ya seperti ini? Iya karena kamu jahat gitu kan. Enggak mungkin. Tapi ketika jawaban Tuhan itu kita terima. Ketika orang lain berbicara kepada kita. Langkahmu salah. Atau enggak kita baca firman Tuhan. Kamu harusnya seperti ini. Kamu harusnya melakukan ini. Amin. Teman-teman melakukan hal itu enggak?
Sering nggak berbicara kepada Tuhan? Sering nggak berbagi cerita kepada Tuhan? Karena saya sering melakukan hal itu teman-teman. Kadang saya sedih, Tuhan saya sedih, orang lain kok bisa senang ya, saya kok enggak. Orang lain kok bisa bahagia, saya kok enggak. Kalau saya berkata teman-teman, saya orangnya sering galau. Sering galau. Galaunya bukan karena masalah cinta, enggak. Tapi galaunya karena kadang berkata begini. Ketika berjalan, saya melihat keluarga. Saya melihat keluarga serasa happy banget bersama dengan orang tua, anak-anak, serasa happy. Saya, Tuhan kok sepertinya mereka seperti bahagia kali ya. Kenapa saya tidak pernah mengalami hal itu? Karena saya ditinggalkan orang tua, saya ditinggalkan orang tua di umur memang sudah umur 21 tahun kalau nggak salah, 2016 mama saya meninggal, 2019 papa saya meninggal. Tapi dari kecil saya tidak bersama dengan keluarga. Dari umur SD saya sudah bersama dengan paman saya, bukan dengan orang tua. Nah, jadi saya tidak di samping orang tua. Kasih saudara dengan kasih orang tua berbeda dong. Benar nggak? Berbeda. Bagaimanapun itu, walaupun saudara kita, saudara mama kita, saudara bapak kita, siapapun itu. Kalau bukan orang tua kandung, saya berkata, beda kasihnya. Tapi di situ saya merasakan bahwa walaupun ada firman Tuhan yang ketika papa saya meninggal, firman Tuhan berkata bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dan itu yang menjadi kekuatan bagiku. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya berkata, Tuhan, walaupun orang tua secara jasmani ada di dalam diri saya, ada bersama-sama saya, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan secara rohani, bahwa Bapa secara rohani ada selalu bersama dengan saya. Tuhan yang menjadi Bapa saya, Tuhan yang menjadi orang tua bagi saya. Dan itu yang saya imani sampai hari ini. Kadang dalam keadaan saya pengen bahagia dengan keluarga, tapi yang saya rasakan mungkin secara jasmani tidak ada. Tapi ketika membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan saya mau dihibur. Tuhan saya saya butuh Tuhan, saya orang butuh di samping saya. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, percayalah Dia datang memberikan penghiburan bagi kita. Ada amin? Ada amin? Boleh kita nyanyi dong? Boleh ya? Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Sambil kita mengangkat tangan dan renungkan, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan amin. Kata-kata ini sangat bermakna saudara. Ketika lagu ini keluar, saya merenungkan bait demi baitnya. Oh benar ya Tuhan. Ternyata setiap hal yang Tuhan lakukan itu yang terbaik di hidup saya. Amin. Setiap hal yang Tuhan kerjakan itu hal yang terbaik bagi saya. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11 dikatakan bahwa rencana Tuhan itu bukan rencana kecelakaan. Boleh kita buka? Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apapun rencanamu hari ini, mungkin belum tercapai, mungkin belum tersampaikan, mungkin belum tersalurkan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, engkau mengetahui isi hati Tuhan, engkau mengerti apa maksudnya Tuhan dalam hidupmu, percayalah
bahwa apa yang menjadi keinginanmu Tuhan akan berikan sesuai dengan waktunya. Katakan amin. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti membangun hubungan dengan Tuhan. Tetap fokus kepada apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itu hal yang pertama, memahami kehendak Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan yaitu mengerti apa yang menjadi tujuannya. Amin. Mengerti apa yang menjadi tujuannya. Ini beda-beda tipis nih. Memahami kehendaknya. Yang kedua, mengerti tujuannya. Nah, kita belajar di sini teman-teman. Saya mencatat di sini bahwa terkadang dalam hidup ini Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan. Untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya di hidup kita. Ngerti ya maksudnya? Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan dari rencana kita supaya apa? Kehendak Tuhan yang terjadi di hidup kita. Tapi banyak orang yang kecewa, banyak orang yang berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu menjauhkan rencana saya. Tuhan itu tidak mau menggenapi apa yang menjadi kerinduan saya. Tidak teman-teman. Sesungguhnya apa yang Tuhan lakukan, kegagalan demi kegagalan yang kita alami, itu Tuhan izinkan supaya apa? Tergenapi kehendaknya di dalam hidup kita. Tergenapi firman-Nya di dalam hidup kita. Tergenapi apa yang menjadi tujuannya di dalam hidup kita. Makanya kita harus mengerti tujuan Tuhan itu apa ya? Kenapa saya tidak bisa di sini? Kenapa hal ini tidak bisa terjadi? Banyak yang bercerita begini, atau banyak yang mengalami gagalnya begini. Seperti yang saya alami. Kak, saya berencana mau kuliah di sini, tapi ternyata gagal. Saya dites gagal. Mau masuk kuliah di sini, tidak masuk juga. Akhirnya apa? Kembali ke kandang. Mungkin kembali ke kandang maksudnya ya, dia ingin kuliah di luar kota gitu kan. Apalagi yang universitas yang paling tertinggi lah istilahnya gitu. Kuliah di Jakarta, kuliah entah di mana atau ke luar negeri gitu ya kan. Tiba-tiba gak lulus teman-teman. Akhirnya apa? Kembali lagi ke Pekanbaru, kembali ke Riau. Udahlah lanjut aja di apa? Di Unri gitu kan. Lanjut aja di Unri. Nah banyak berkata begitu, kenapa ya rasanya cita-cita saya pengen kuliah di sini tapi gagal. Kenapa ya Tuhan Tuhan itu seolah-olah tidak menjawab doa saya. Sebenarnya enggak teman-teman. Mungkin sekarang ini kita mengalami biasa-biasa aja. Kita kuliah di tempat yang tidak kita inginkan biasa-biasa aja. Tapi percayalah bahwa suatu waktu, suatu saat apa yang kita terima itu atau kegagalan yang kita alami itu adalah Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya tujuan bahwa Ia melakukan kegagalan itu untuk meraih setiap janji yang lebih besar dari apa yang kita inginkan. Amin. Makanya dari hal itu, mengerti tujuan Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah takut ketika kamu mengalami kegagalan di dalam satu hal. 2 hal, 3 hal, 4 hal. Ya, mungkin banyak hal yang ingin kita coba di dalam diri kita. Tapi banyak kegagalan. Atau melamar pekerjaan, tidak diterima di mana-mana. Jangan pernah berkata, Tuhan itu tidak adil bagi saya. Jangan. Atau mungkin apa yang kita rindukan Tuhan tidak wujudkan. Sebenarnya itu bukan karena Tuhan tidak mau. Tuhan sudah melihat hal yang lebih indah daripada yang kita inginkan. Apa kata Tuhan tadi di sini dalam Yeremia bahwa untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tidak ada rencana yang gagal ketika Tuhan yang turun tangan atas kehidupan kita. Dan jangan pernah kecewa kalau engkau mengalami kegagalan. Karena apa? Tujuan Tuhan itu lebih indah dari apa yang kita inginkan. Amin. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga untuk memahami, untuk memperoleh apa yang menjadi kerinduan kita sesuai dengan kehendak Allah, yaitu miliki sikap yang berserah hanya kepada Tuhan. Ya, selalu berserah penuh hanya kepada Tuhan. Apapun itu, dalam keadaan apapun itu, berserah kepada Tuhan. Jangan pernah berkata dalam kehidupanmu bahwa aku bisa sendiri. Banyak orang yang seperti itu teman-teman. Tapi percayalah apapun itu, kalau Tuhan turun tangan,
dia pasti melakukan hal yang terbaik, lebih baik dan lebih baik lagi. Ada amin? Malam hari ini teman-teman, mungkin ada yang sama pengalamannya dengan saya. Atau ada yang mungkin pengalaman saya lebih berat lagi Kak. Ya, saya sudah bergumul begini. Mungkin lebih berat lagi. Mari serahkan kepada Tuhan. Pahami isi hati Tuhan. Mengerti tujuan Tuhan. Serahkan kepadanya semuanya. Maka Tuhan turun tangan akan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yuk, mari kita angkat satu pujian, kita renungkan pujian ini lebih dalam. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku di tengah badai hidup.
Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang menyatakan setiap yang terbaik bagi kami. Apapun yang menjadi rancangan-Mu di hidup kami, biarlah itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami berkata, mulai hari ini kami tidak berjalan sesuai dengan keinginan kami, tapi kami mau menyertakan Tuhan di hidup kami. Kami mau menyertakan Tuhan dalam setiap rencana kami. Kami mau menyertakan Tuhan dalam setiap kerinduan kami. Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Engkau yang membawa kami kepada kehendak-Mu. Engkau yang membawa kami kepada rencana-Mu. Sehingga kami menjadi seseorang yang diberkati Tuhan. Seseorang yang berdampak. Seseorang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap rencana-Mu tidak ada yang gagal di hidup kami. Tuhan genapi sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Dan puji termuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur malam hari ini. Kami dapat sharing kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruhnya kami anak-anak muda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita percaya firman kita bertumbuh di dalam setiap kita. Yang percaya katakan amin. Kami mengundang tim dari Youth Pentakos. Shalom anak-anak muda. Saya mau tanya, siapa yang di sini semua diberkati firman Tuhan? Haleluya, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Saya mau ngajak semua anak-anak muda untuk bilang terima kasih sama Kak Ros ya. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Ros. Tuhan Yesus memberkati. Nah, info-info menarik hari ini sebelum kita dengar, saya mau sambut jiwa baru yang baru pertama sekali hadir di Youth Pentakos. Yang baru pertama sekali juga ibadah online maupun ibadah onsite. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah buat kalian semua. Semoga kalian diberkati lewat firman Tuhan. Dan saya rindu teman-teman yang baru pertama sekali hadir maupun yang ibadah online. Minggu depan boleh datang sama-sama di tempat ini untuk kita boleh ibadah onsite dan kita boleh saling kenal. Buat teman-teman yang baru pertama sekali hadir, kami minta waktunya sebelum pulang untuk kami boleh kenalan dengan teman-teman. Nah, info selanjutnya adalah kita punya, ayo kita ikut call. Siapa di sini yang sudah ikut call? Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Hampir semua kita sudah ikut call. Apa itu call? Call adalah komunitas kasih, keluarga rohani di mana kita di sana diterima apa adanya. Kita bisa sharing firman Tuhan, kita bisa sharing tentang apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Di sana kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan, dan kita bertumbuh ke arah Kristus. Buat teman-teman yang mau gabung call, boleh datangi kita kakak-kakak di sini atau abang-abang di Youth Pentakos. Dan juga kita ada info media sosial Youth buat teman-teman yang punya media sosial boleh follow akun Instagram kita Youth Pentakos PKU yang lambangnya burung merpati warna orange. Di sana semuanya ada info-info menarik, baik info menara doa yang setiap hari Selasa di Kompleks Taman Anggrek jam 7 sampai jam 8 malam, 1 jam saja. Kami mau ajak teman-teman untuk ikut menara doa bersama-sama, kita berdoa buat bangsa ini, buat generasi ini. Dan info-info menarik selanjutnya juga tentang cool, teman-teman yang lain juga boleh DM di akun Instagram kita. Buat teman-teman, buat semua anak-anak muda boleh ajak keluarganya, boleh ajak saudaranya untuk ikut menara doa ya. Itu aja, semua info sudah kami bagikan. Jumpa lagi bersama kami di Youth Pentakos. Are you ready? Berapa banyak dari kita yang diberkati melalui ibadah hari ini? Boleh angkat tangannya? Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain.
kami milik Tuhan. Dan kami percaya rancangan-Mu di atas rancangan kami. Malam hari ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Dan Tuhan yang terus menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami kasih karunia. Dan memberikan kami juga Tuhan perlindungan, berkat yang terbaik. Kami pulang tidak sama lagi, kami pulang menjadi berkat. Kami diberkati untuk memberkati. Dimanapun kami berada, kami percaya firman-Mu terjadi atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa Sabtu depan.